Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Life. Nah, jadi PT Homeko Victoria Makmur atau Life ini didirikannya di tahun 2012 ya. Dan memiliki kegiatan usaha utama yaitu perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar alat permainan dan mainan anak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Nah, untuk produk Life sendiri itu ada mereknya Wiggle, terus ada Technoplus, Berlinger House, Le Cuisine, Portofino, dan lainnya. Nanti kita lihat di belakang ya foto produknya. Live sendiri udah menjual produk ke lebih dari 40.000 titik penjualan di pasar modern hampir di seluruh kota di Indonesia. Jadi memang dari titik distribusinya udah luas banget ya Sobat Maya. Nah ini adalah track record dari Live. Kalau misalnya kita lihat di sini, di tahun 1994, TSI didirikan. TSI ini adalah anak usaha dari Live. TSI sendiri itu menjadi anak usaha dari Live per tahun 2023. Jadi memang agak unik ya Sobat Maya. Diakuisisinya persis sebelum IPO. Nah, ini adalah foto produk dari Live ya. Di sini perlengkapan masak untuk segmen atas ada Berlinger House. Ini kalau nggak salah ingat, saya tuh pernah lihat merek ini di Indomaret deh, yang tuker stempel atau stiker yang di Indomaret itu ya, bisa tebus murah. Sobat Maya ada yang pakai nggak untuk produk ini? Kalau misalnya ada, coba share di kolom komentar ya. Lalu untuk segmen menengahnya, dia ada merek Cuisine dan juga Portofino. Lalu ada juga Technocook untuk produk masalnya dan Mori Home. Nah, ini juga ada perlengkapan makan. Ada K, Home Co-Living, terus peralatan dapur nih ya, perlengkapan dapur kayak One Price, House of Valenka. Lalu ini ada yang lain-lainnya ya, kayak Scandit, Unite, Medina, KNTG, Infinite. Cuma kalau boleh jujur, saya agak kurang familiar dengan produk-produk ini. Kalau misalnya ada Sobat Maya yang jadi pelanggan setianya dari Live, boleh share di kolom komentar ya. Lalu ini adalah mitra distribusi dari Live. Kalau misalnya kita lihat ini udah masuk di retail modern semua ya Sobat Maya. Dan masuk di e-commerce juga. Jadi emang cara pemasaran dari Live ini udah yang oke banget lah ya. Titik distribusinya udah banyak dan masuk juga ke bagian e-commerce. Di sini juga distribusinya ada ke dusdusan.com ya Sobat Maya. Nah, kita bahas belakangan ya, agak menarik sih di sini. Oke, kita bahas dulu dari laporan kinerja dari Live. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini selalu naik ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2020, itu pendapatannya hanya 148 miliar, di tahun 2021 meningkat menjadi 162 miliar, dan di tahun 2022 meningkat tajam menjadi 302 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat di sisi laba bersih, ternyata di tahun 2020, Live ini malah mencatatkan rugi bersih ya Sobat Maya sebesar 8 miliar. Lalu di tahun 2021 sudah mulai mencatat laba lagi sebesar 4 miliar dan di tahun 2022 naik signifikan menjadi 22 miliar. Naik 5 kali lipat ya dari tahun 2021. Jika kita lihat di tahun 2020, untuk kerugian dari Live ini salah satu penyumbangnya adalah dari beban umum dan administrasi ya Sobat Maya. Hal ini wajar karena di tahun 2020 itu kan waktunya COVID ya Sobat Maya. Memang banyak banget sektor yang terkena dampak. Makanya beban umumnya itu bisa meningkat tajam. Lalu di tahun 2021 ketika COVID itu udah mulai mereda, bebannya udah mulai berkurang ya sehingga udah bisa mencatatkan laba. Dan di tahun 2022 sudah bagus banget nih labanya. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama ya, di 31 Juli antara tahun 2022 dan tahun 2023, ini dari sisi pendapatannya memang agak turun ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat laba bersihnya, ini meningkat lumayan signifikan dibandingkan periode yang sama di 31 Juli 2022. Nah, hal ini tentunya bagus ya Sobat Maya. Kalau misalnya bisa terus dipertahankan, bukannya nggak mungkin ya, Live ini akan menjadi growth company yang bagus di masa mendatang. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari Live. Pemegang sahamnya ada banyak banget ya Sobat Maya. Udah kayak startup ini. Lalu di IPO-nya Live ini, itu juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak Live ini listing di bursanya kita. Nah, di sini ada nama Elis Kiswoto. Nah, ini menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya. Jadi, Bu Elis Kiswoto ini adalah sekaligus direktur utama ya dari Live. Bu Elis Kiswoto juga adalah CEO dan juga co-founder dari PT dusdusan.com Indonesia. Nah, waktu saya dulu kerja di bank, untuk nama dusdusan.com ini ya adalah namanya ya, dan sempat menjadi salah satu startup yang pertumbuhannya itu lumayan signifikan. Jadi dengan adanya integrasi antara dus-dusan dengan Live, ini ya menurut saya
berdampak positif ya terhadap kinerja baik dari dus-dusannya ataupun dari live-nya sendiri. Kalau misalnya IPO-nya live ini sebelum adanya IPO-nya PEC, saya tuh makin yakin ya Sobat Maya bahwa IPO-nya live ini ya bakalan sukses ya. Cuma semenjak IPO-nya PEC yang waktu itu belakangnya juga orang-orang hebat, ternyata hari pertamanya masih ARB, ternyata belum menjamin ya siapa orang yang ada di balik perusahaan tersebut. Kecuali misalnya kayak Pak PP atau konglomerat ya biasanya mereka willing ya untuk menahan harga. Tapi kalau misalnya bukan, ya itu masih tergantung arah marketnya mau dibawa kemana. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari Live. Jadi sebanyak-banyaknya 808 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 17,6% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 136 hingga 181. Sehingga dana IPO yang akan diraup di IPO-nya Live ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 146 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 25 miliar ini akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang kepada BCA. Lalu tujuan yang kedua, sebesar 25 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha kepada entitas anak, yaitu TSI. Yang selanjutnya, TSI itu akan menggunakan dana ini untuk melunasi sebagian utangnya kepada BCA. Lalu sisa dananya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pembayaran hutang, lalu sisanya untuk modal kerja. Biasanya sih tujuan IPO kayak gini kurang menarik minat investor ya, karena ya duit kita dipakai untuk bayar hutangnya mereka. Cuma ya jangka panjangnya berarti beban keuangan dari Live ini akan berkurang ya di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Live ini adalah Bina Arta Sekuritas dengan kode brokernya AR dan juga Samuel Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya IF. Nah, secara track record, AR ini jarang banget ya mengawal saham IPO Sobat Maya dan belum pernah menjadi underwriter tunggal. Biasanya dia tuh cuma nebeng doang. Nah, kalau misalnya kita lihat historikalnya, Dewi itu 2 kali arah, JAR itu 3 kali arah. Sementara untuk IF ini udah seringnya mengawal saham IPO. Rata-rata saham yang dikawalnya itu tutup di zona hijau ya. Dan belum ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Jadi dari sisi underwriter, untuk Live ini lumayan bagus ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Live. Jika kita lihat dari sisi aset, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Namun dari sisi liabilitasnya juga seperti itu. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitasnya, ya masih meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan hal ini bagus. Cuma memang untuk hutangnya terhadap hutang bank itu lumayan besar Sobat Maya. Makanya beban keuangannya juga lumayan besar. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Live ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari Live. Saya bikin di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya, di harga 136 hingga harga 181. Nah, sebenarnya untuk rentang harga IPO-nya ini juga lumayan jauh ya Sobat Maya. Biasanya dekat-dekat, tapi yang kali ini lumayan jauh. Nah, jadi jika nantinya Live ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 136, maka PR-nya itu akan berada di 18,55 kali dan PBV-nya di 2,23 kali dengan market cap sebesar 624 miliar. Lalu jika nantinya Live ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 181, maka PR-nya itu akan berada di 24,68 kali dan PBV-nya di 2,62 kali dengan market cap sebesar 831 miliar. Nah, dari sisi valuasi, Live ini tergolong murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Apalagi kalau misalnya nantinya Live ini listing di harga terendahnya. Namun jika nantinya Live ini listing di harga tertingginya, maka valuasi dari Live ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi ya, Live ini masih cukup menarik. Baik dari sisi pendapatan dan juga laba usahanya cenderung meningkat ya dari tahun ke tahun. Lalu adanya integrasi ataupun afiliasi dengan dusdusan.com menurut saya menjadi dampak positif ya terhadap kinerjanya Live di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Live ini tergolong murah untuk ukuran saham IPO. Namun jika nantinya Live ini listing di harga tertingginya, valuasinya jadi standar aja sih untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya agak kurang bagus ya. Sebagian dana itu dipakai untuk pembayaran utang bank dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Live adalah AR dan juga IF. Nah, secara track record,
Ini kedua underwriter-nya cukup bagus ya Sobat Maya. Semoga aja di IPO-nya Live ini itu juga akan seperti itu. Kesimpulan yang keempat, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Secara kinerja ya lumayan oke ya, valuasi juga oke. Cuma ya itu ya, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya agak kurang oke. Lalu di IPO-nya Live ini ada kemungkinan akan ada barengan juga dengan IPO lain. Nah, hal tersebut sih yang masih saya tunggu. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih sama IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Live, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Live. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Live atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!